Diyakini saat ini Richard bukanlah aktor utama kasus Brigadir J. Status Justice Kolaborator Baradae diprediksi akan dikabulkan oleh hakim. Dan inilah alasan mengapa akhirnya hakim akan mempertimbangkan status Justice Kolaborator Barada Eliezer. Namun sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya juga. Kalau sudah, mari kita simak berita ini sampai selesai. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho yakin status Justice Kolaborator Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nurfiansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan dikabulkan oleh majelis hakim. Sebabnya, sejauh ini mantan ajudan Verdi Sambo itu tampak kooperatif dalam memberikan semua keterangan di persidangan. Saya kira kalau melihat di prajudikasi sampai sekarang itu sepertinya kok status Justice Kolaborator Baradae dikabulkan, kata Hipnu Minggu tanggal 1 bulan 1 2023. Hipnu mengatakan ada sejumlah hal yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutuskan status Justice Kolaborator seorang terdakwa. Tak hanya keterangan selama sidang, kontribusi terdakwa saat tahap prajudikasi juga bakal diperhitungkan. Dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua, dalam pengakuan Baradae soal keterlibatan Verdi Sambo itu menjadi pintu masuk terbukanya kasus ini. Meski di persidangan ada sejumlah keterangan Baradae yang berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya, kata Hipnu, majelis hakim yang kelak akan memberikan penilaiannya. Otoritas hakim untuk menilai apakah yang disampaikan oleh Richard itu bernilai sebagai bukti atau tidak, itu kan akhirnya hakim yang mencatat, ujarnya. Hipnu pun yakin Baradae bukan aktor utama kasus ini, sebab jika Richard terindikasi sebagai aktor utama, tak seharusnya dia mendapat rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LSPK sebagai Justice Kolaborator. Memang dalam perkara ini Richard turut menembak Yosua, namun aktor utama penembakan itu mengarah ke Verdi Sambo. Kendati Sambo mengaku tak memerintahkan Richard untuk menembak, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu tetap diyakini sebagai otak pembunuhan anak buahnya. Kalau melimpahkan pertanggungjawaban ke Richard Eliezer, ya tidak bisa, tetap Verdi Sambo aktor utamanya, kata Hipnu. Sejak awal kasus ini mencuat, Sambo bersikukuh dengan pengakuannya bahwa dia hanya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Menurut Hipnu, kegigihan Sambo ini merupakan upayanya untuk menghindar dari jerat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan narasi tersebut, Sambo seolah ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu, sanksi perbuatan Sambo DKK ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya untuk menghajar Yosua, menurut Hipnu, diksi hajar tak bisa dilihat secara tes saja, tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu, sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Verdi Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Brigadir J. Perintah tersebut disampaikan oleh Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Verdi Sambo yang pangkatnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa untuk menolak perintah atasannya. Hipnu yakin besar kemungkinan hakim bakal menyatakan unsur pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terpenuhi. Kalau kita melihat sejak awal dari aspek Saguling, aspek di Magelang, sampai ke Duren 3, kok nampaknya ada perencanaan, tutur dia. Adapun dalam kasus ini, 5 orang didakwa terlibat kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kelimanya yakni Verdi Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer,
atau Baradae dan Rizky Rizal atau Bribka RR dan ART Sambo Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dari dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis tanggal 7 bulan 7, 2022 lalu. Pangkuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Disebutkan bahwa awal mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR untuk menembak Yosua. Namun Ricky sempat menolak hingga Sambo beralih memerintahkan ke Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir J dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Komplek Purli Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 bulan 7 2022 lalu. Setelahnya, Ferdi Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP JO pasal 56 ke 1 KUHP. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.